Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Analisis Wacana Dr. Fatma Umar MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Ya, sebelumnya puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Iya, jadi pekan kemarin itu kelompok 2 telah memaparkan materinya terkait dengan jenis-jenis wacana. Dan pada hari ini kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi mereka, hasil kerja mereka yang berjudul struktur wacana. Mungkin langsung saja kepada presenter pertama untuk memaparkan materinya, dan mungkin sebelumnya diperkenalkan namanya dulu. Baik, terima kasih Dokter. Perkenalkan, nama saya Firmawati Sudi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat struktur. Struktur adalah tentang bagaimana bagian-bagian saling terhubung dan bekerja bersama untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Struktur bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan prinsip pengorganisasian yang mengatur tata letak, susunan, dan hubungan antar komponen. Struktur menentukan fungsi dan tujuan dari suatu entitas, memungkinkan entitas tersebut untuk menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif. Selain itu, struktur memberikan stabilitas dan ketahanan, memastikan entitas dapat bertahan terhadap tekanan dan perubahan. Struktur juga berperan penting dalam menyampaikan makna dan informasi, memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan entitas tersebut. Struktur wacana adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Struktur wacana dapat dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama yaitu makro. Struktur makro merupakan tingkatan tertinggi dalam struktur wacana. Struktur makro merepresentasikan makna global atau umum dari suatu teks, seperti topik, tema, atau ide pokok yang ingin disampaikan. Untuk memahami struktur makro, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa topik utama dari teks ini, atau apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya artikel tentang perubahan iklim. Struktur makro akan menunjukkan bahwa topik utamanya adalah perubahan iklim dengan fokus pada dampaknya, penyebabnya, dan solusi yang ditawarkan. Yang kedua adalah superstruktur. Superstruktur merupakan tingkatan struktur wacana yang berada di bawah struktur makro. Superstruktur mengacu pada struktur global dari teks seperti genre, format, dan pola organisasi. Superstruktur menentukan bagaimana informasi disusun dalam teks, seperti yang pertama narasi, yang kedua eksposisi, yang ketiga argumentasi, dan yang keempat deskriptif. Yang ketiga ada struktur mikro. Struktur mikro merupakan tingkatan terendah dalam struktur wacana. Struktur mikro fokus pada detail dan unsur-unsur bahasa yang digunakan untuk membangun makna, seperti kata, frasa, kalimat, dan anak kalimat, proposisi, dan gambar. Struktur mikro melihat bagaimana makna wacana tercipta melalui penggunaan bahasa. Aspek yang diamati dalam struktur mikro yang pertama yaitu semantik, melihat makna yang ditekankan dalam teks, termasuk makna kata, frasa, dan kalimat. Yang kedua sintaksis, melihat bagaimana kalimat disusun, pemilihan kata ganti, dan koherensi antar kalimat. Yang ketiga yaitu stilistik, melihat bagaimana pilihan kata, majas, citraan, dan pola rima digunakan dalam wacana. Yang keempat retoris, melihat bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan dalam wacana. Contohnya, anak itu berlari dengan cepat
cepat. Semantik menekankan pada tindakan berlari dengan cepat. Struktur wacana menurut Tarigan 1987 halaman 32 ada tiga, yaitu awal atau abstrak, tengah atau orientasi, dan akhir atau koda. Awal atau abstrak, bagian ini berfungsi sebagai pengantar dan memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, tengah atau orientasi, bagian ini merupakan inti dari wacana, berisi pengembangan topik dan pembahasan detail yang mendukung pernyataan awal. Yang berikut ada akhir atau koda, bagian ini merangkum dan menyimpulkan isi wacana, biasanya berisi penegasan kembali, saran, dan refleksi. Tarigan mengidentifikasi dua wacana, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis merupakan wacana yang disampaikan melalui media tertulis seperti buku, artikel, surat, dan lain sebagainya. Wacana tulis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, formalitas, kedua, kejelasan dan keakuratan, yang ketiga, kesinambungan dan koherensi, keempat, kesempatan untuk revisi. Wacana lisan. Wacana lisan merupakan wacana yang disampaikan melalui ucapan seperti percakapan, presentasi, pidato, dan lain sebagainya. Wacana lisan memiliki ciri-ciri seperti informalitas, interaktivitas, kejelasan, kesempatan untuk revisi terbatas. Materi yang kedua yaitu ada model struktur pertukaran dalam percakapan. Istilah struktur pertukaran yang digunakan di sini berbeda dengan struktur yang digunakan dalam tata bahasa. Struktur pertukaran di sini diartikan sebagai suatu perangkat aturan yang digunakan oleh peserta percakapan dalam melakukan tukar-menukar informasi atau lainnya. Aturan-aturan itu lebih ditekankan pada seperangkat pola atau urutan tingkah laku yang teratur dalam melakukan hubungan timbal balik. Menurut Stubbs 1981 halaman 107 sampai 109, struktur pertukaran itu dapat digunakan untuk melihat koherensi wacana dengan mengatur unsur-unsur struktur yang sesuai. Koherensi wacana yang dapat diciptakan. Secara rinci, unsur-unsur itu dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, penstrukturan merupakan perilaku untuk mengarahkan kelangsungan peristiwa pedagogis dan mengajak siswa untuk memperhatikan sesuatu. Yang kedua, permintaan merupakan suatu kategori unsur-unsur yang dimaksudkan untuk memancing munculnya tanggapan dari siswa, baik verbal maupun non-verbal. Tanggapan merupakan tindakan jawaban atas permintaan yang menyatakan hubungan timbal balik. Kereaksian merupakan kategori tindakan yang berupa tindak lanjut dari kategori sebelumnya yang mungkin berupa penjelasan, ringkasan, dan perluasan dari apa saja yang telah dikatakan lebih dulu. Model yang pertama yaitu model struktur pertukaran. Model struktur pertukaran dalam percakapan umumnya terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, inisiasi I, pembuka atau pemicu percakapan. Inisiasi dapat berupa pertanyaan, pernyataan, atau ajakan untuk memulai percakapan. Yang kedua, respon R, tanggapan terhadap inisiasi. Respon dapat berupa jawaban, persetujuan, atau penolakan terhadap inisiasi. Yang berikut, umpan balik. Umpan balik atau reaksi terhadap respon. Umpan balik dapat berupa konfirmasi, klarifikasi, atau pengembangan terhadap respon. Contohnya, inisiasi, halo, apa kabar? Dan responnya, baik, terima kasih, kamu sendiri. Dan umpan baliknya, alhamdulillah, baik juga. Yang
kedua, model struktur pertukaran dalam konteks berbeda. Yang pertama ada percakapan sehari-hari. Yang kedua, percakapan formal. Yang ketiga, percakapan online. Yang ketiga itu model struktur pertukaran di kelas. Yang pertama ada pembukaan atau opening. Tahap ini merupakan awal interaksi di kelas di mana guru atau siswa memulai percakapan. Tahap ini berfungsi untuk memulai topik pembahasan, menarik perhatian siswa, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ada bagian dari pembuka, yaitu yang pertama pertanyaan sungguhan, yaitu menanyakan sebuah informasi, penjelasan, alasan, keterangan yang tidak diketahui oleh penutur. Yang kedua, pertanyaan pura-pura, yaitu pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui informasi, penjelasan, alasan, dan sebagainya yang sebenarnya telah diketahui penutur. Yang ketiga itu permintaan atau biasa disebut dengan keras. Secara langsung, yaitu ujaran yang berisi permintaan yang berupa perintah yang memerlukan jawaban atau tindakan para pendengar. Yang keempat, permintaan atau lunak. Tak langsung yaitu ujaran yang berisi permintaan yang berupa perintah lunak yang memerlukan jawaban verbal atau tindakan dan cara penyampaiannya secara tidak langsung. Yang berikut ada informatif, yaitu ujaran yang berupa pernyataan yang berisi pendapat, ide, contoh-contoh, alasan, dan sebagainya yang ditujukan kepada interlokutornya. Yang berikut ada metastatement, yaitu suatu pernyataan yang berisi informasi yang sedang terjadi atau terjadi selama peristiwa belajar mengajar. Yang terakhir yaitu ada ekspresif, yaitu suatu ujaran yang bersifat pribadi yang dapat berisi komentar, penghargaan, atau pelahiran emosi yang lain. Yang kedua ada penjawaban atau answering. Tahap ini merupakan respon siswa terhadap pembukaan yang dilakukan oleh guru. Tahapan ini berfungsi untuk memberikan informasi, menunjukkan pemahaman, dan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama menjawab, yaitu suatu tanggapan terhadap sebuah pertanyaan. Yang kedua timbal balik, yaitu tanggapan berupa tindak verbal atau non-verbal. Yang ketiga ucapan terima kasih, yaitu tanggapan untuk mengucapkan terima kasih atas sebuah informasi yang diberikan. Yang keempat pengulangan, yaitu pengulangan terhadap ujaran pembuka. Yang kelima pemicu ulang, yaitu suatu ujaran yang ditujukan untuk mengulang atau memulai lagi. Yang ketiga ada kelanjutan. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari guru setelah siswa memberikan jawaban. Tahap ini berfungsi untuk memberikan umpan balik, mengklarifikasi, memberikan penjelasan lebih lanjut, atau mengajukan pertanyaan tambahan. Bagian-bagiannya yaitu penerimaan, yaitu ujaran yang berisi penerimaan terhadap jawaban. Yang kedua penghargaan, yaitu ujaran yang berisi penilaian terhadap jawaban atau pertimbangan kualitas. Yang ketiga ada komentar, yaitu ujaran yang berupa pernyataan. Yang keempat pembetulan, yaitu ujaran yang dimaksudkan untuk membetulkan jawaban siswa. Yang kelima pengulangan, yaitu ujaran yang berupa pengulangan jawaban. Yang keenam parafrase, yaitu ujaran yang berupa pengubahan bentuk jawaban. Mungkin yang itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya kembalikan kepada Anda. Oke, terima kasih materi pertama. Jadi itulah yang dilakukan oleh presenter pertama kita terkait dengan struktur wacana. Jadi jika dilihat ternyata struktur wacana ini berfungsi sebagai kerangka yang mengatur bagaimana bahan baku bahasa itu tersebut disusun dan juga diorganisasikan sehingga dia memiliki kohesi dan juga koheren yang tentunya pada akhirnya dia mampu
memudahkan kita ataupun pembaca dalam memahami wacana itu. Nah, tadi juga sudah disebutkan tentang struktur wacana itu ada banyak, salah satunya model pertukaran di dalam kelas. Jadi ternyata model struktur pertukaran ini sangat dekat dengan lingkungan kita, itu terjadi di media sosial, di dalam kelas, di diskusi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, mungkin lanjut pada materi selanjutnya, itu tentang jenis-jenis struktur wacana. Kepada pemateri kedua, silakan untuk menyebutkan nama dan melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih Mbak Ratu. Kenalkan, nama saya Sarina Rusdi. Di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis struktur wacana. Jadi jenis-jenis struktur wacana itu ada dua, yaitu struktur internal dan eksternal. Struktur internal wacana merujuk pada cara elemen-elemen dalam teks seperti kalimat dan paragraf saling berhubungan dan terorganisasi untuk membentuk makna yang utuh. Struktur internal wacana ini mencakup dua hal, yaitu kohesi dan koherensi. Dalam wacana, kohesi adalah salah satu elemen yang menjadikan sebuah teks utuh. Keberlangsungan wacana sangat dipengaruhi oleh hubungan kohesi yang ada. Menurut Hari Mursi tahun 1978, kohesi memiliki hubungan yang erat dengan keutuhan wacana. Secara sederhana, kohesi merujuk pada hubungan antar proposisi yang dinyatakan dengan jelas melalui unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Adapun contoh kohesi yaitu salah satu contoh dari kohesi itu sendiri yaitu percakapan antara dua orang yang si A mengatakan apa yang dibeli Ani dan si B menjawab dia membeli sepeda baru. Proposisi dari penutur A berhubungan dengan proposisi penutur B yang terwujud melalui penggunaan kata dia yang merujuk pada Ani. Keterkaitan juga tampak pada kata kerja dibeli dan membeli yang memiliki makna yang saling berkaitan. Keterhubungan ini membuat dialog tersebut menjadi wacana. Selanjutnya ada koherensi. Hubungan antara proposisi dalam suatu teks tidak selalu ditunjukkan secara langsung melalui elemen linguistik seperti yang terlihat dalam hubungan kohesi. Oka dan Suparno dalam pandangannya menjelaskan bahwa koherensi adalah hubungan semiotis antara kalimat atau bagian-bagian wacana, yaitu keselarasan antara satu proposisi dengan proposisi lainnya, atau antara satu makna dengan makna lainnya. Labov juga menyatakan, Labov tahun 1970 menyatakan bahwa terdapat kaidah interpretasi yang mengaitkan pernyataan dengan tindakan. Selanjutnya, struktur eksternal wacana. Struktur eksternal wacana ini mencakup tiga hal, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro, suatu wacana yang merujuk pada makna, topik, atau tema globalnya. Struktur ini diturunkan atau disimpulkan dari makna lokal wacana. Selanjutnya superstruktur. Subur menjelaskan bahwa superstruktur adalah kerangka teks, yaitu bagaimana struktur dan unsur-unsur wacana disusun secara keseluruhan. Yang terakhir ada struktur mikro.
Sobur, stilistika, dan retorika. Yang pertama semantik. Pemahaman pada aspek tertentu dari suatu peristiwa. Kata bahasa yang membahas hubungan antar kalimat dalam satu tuturan. Salah satu strategi yang digunakan dalam konteks ini adalah koherensi. Menurut Arianto, leksikon menunjukkan bagaimana seseorang mengunggah kata dari berbagai kemungkinan yang ada. Di sisi lain, Sobur juga menjelaskan bahwa stilistika merujuk pada gaya, yaitu cara yang digunakan penulis, yaitu retoris. Retoris adalah gaya yang ditunjukkan saat seseorang menulis atau berbicara, mencerminkan cara penulis menyampaikan maksudnya dari teks yang disampaikan. Elemen berikutnya adalah grafis. Menurut yang ditekankan atau dianggap penting oleh penulis dalam teks, contohnya termasuk penggunaan huruf tebal, huruf miring. Dari sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih. Penjelasan tentang jenis-jenis struktur wacana disebutkan tadi ada struktur internal dan juga kita nantinya untuk penelitian nanti. Iya, berhubung sesi pemaparan materi sudah selesai, selanjutnya saya buka sesi kedua, yakni sesi diskusi. Kepada teman-teman, silahkan untuk memberikan pertanyaannya, ditunggu dari masing-masing kelompok. Kelompok berapa yang izin kelompok sebelah? Kelompok 4 izin bertanya. Tadi teman-teman sempat menjelaskan mengenai model struktur pertukaran dalam percakapan. Pertanyaan saya, bagaimana struktur pertukaran dalam sebuah percakapan dapat mempengaruhi dinamika komunikasi di kelas? Apakah struktur ini dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan digital seperti forum online? Jika iya, bisa teman-teman jelaskan? Struktur pertukaran dalam kelas. Iya. Saya dari kelompok 6. Jadi pertanyaan saya itu ada di poin struktur eksternal wacana. Jadi pertanyaannya, apa hubungan antara elemen semantik dan retoris dalam membentuk struktur mikrowacana? Nah, bagaimana dua elemen ini berkontribusi terhadap pembentukan makna yang konsisten dalam sebuah teks? Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Akan bertanya mengenai itu struktur internal wacana juga yang sudah sempat banyak menyinggung tentang koherensi dan koherensi. Nah, pertanyaan saya, apakah koherensi dan koherensi ini merupakan syarat mutlak untuk membangun wacana yang efektif? Dan bagaimana wacana yang tidak memiliki koherensi ataupun koherensi dapat diinterpretasikan? Ya, itu dari kelompok 4, 6, 9. Dari kelompok lain 1, 2, 5, 7, 8. Aktivitas komunikasi dalam konteks budaya yang berbeda. Struktur wacana dalam konteks komunikasi budaya yang berbeda. Ya, kelompok umpan balik. Lalu bagaimana jika salah satunya tidak terdapat dalam suatu pertukaran? Apakah itu dapat dikatakan tetap sebagai unsur struktur pertukaran atau tidak? Terima kasih. Oke, iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pinaini dari kelompok 1. Bertanya tentang bagaimana interaksi antara struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dalam wacana mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap pesan yang disampaikan, dan apa implikasinya terhadap interpretasi teks dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Terima kasih. Sama.
kelompok 1. Izin bertanya moderator. Silakan. Terima kasih. Di sini kan sudah dipaparkan tadi ada struktur eksternal dan struktur internal. Nah, di poin yang kedua ini kan struktur eksternal wacana. Saya kurang memahami tentang struktur makro, yang artinya struktur makro suatu wacana yang merujuk pada makna topik atau tema globalnya. Struktur ini diturunkan atau disimpulkan dari makna lokal wacana. Struktur mikro proporsional atau semantik dengan berbagai aturan atau strategi untuk menyederhanakan informasi yang kompleks. Bisakah teman-teman dari kelompok 3 untuk menjelaskan lebih lanjut maksud dari kata ini, kalau diharapkan untuk menyertakan contoh supaya saya lebih paham maksudnya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni Kadir dengan pertanyaan, apakah kohesi dan koherensi merupakan syarat mutlak untuk membangun wacana yang efektif? Bagaimana wacana yang tidak memiliki kohesi atau koherensi dapat diinterpretasikan? Kohesi dan koherensi memang sangat penting dalam membangun wacana yang efektif, namun bukan satu-satunya syarat mutlak. Kohesi dan koherensi adalah seperti lem yang menyatukan kata, kalimat, dan paragraf dalam sebuah teks. Kohesi berkaitan dengan hubungan bentuk atau gramatikal dan leksikal, sedangkan koherensi berkaitan dengan hubungan makna. Keduanya membuat teks mudah dipahami dan logis. Wacana tanpa kohesi atau koherensi akan sulit dipahami. Pembaca atau pendengar akan kesulitan menghubungkan satu ide dengan ide yang lainnya, sehingga makna keseluruhan menjadi kabur. Dalam beberapa kasus, wacana seperti ini bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, bahkan salah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu konteks. Terkadang wacana yang kurang kohesif atau koheren dapat dimengerti dalam konteks tertentu. Misalnya dalam puisi atau karya sastra, penulis mungkin sengaja menciptakan ketidakjelasan untuk menimbulkan efek tertentu. Yang kedua ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi juga mempengaruhi sejauh mana kohesi dan koherensi diperlukan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya kita sering tidak menggunakan bahasa yang sangat formal dan kohesif, namun tetap dalam saling memahami. Yang ketiga itu audiens. Tingkat pemahaman audiens juga perlu dipertimbangkan. Wacana yang ditujukan kepada ahli mungkin dapat lebih longgar dalam hal kohesi dan koherensi dibandingkan wacana yang dituju kepada pemula. Itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Iya, kepada mungkin sebelum bertanya kepada teman-teman, saya akan minta dulu kepada penanya apakah sudah bisa dilakukan. Sudah? Kepada teman-teman lain, apakah ada yang ingin memberikan tambahan tentang pertanyaan tadi? Memberikan tambahan, sebenarnya saya ingin memberikan pertanyaan yang berkembang dari penjelasan materi tadi. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang kohesi dan koherensi. Apakah bisa teman-teman memberikan mungkin satu contoh wacana atau yang singkat lah seperti itu, dan apakah bisa teman-teman menjelaskan di mana letak koherensi dan koherensi seperti itu? Mungkin terima kasih. Oke. Ya, kepada pemateri 2 saya persilakan. Kepada Safnarsi saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok
dari Lian. Bunyi pertanyaannya, apa hubungan antara elemen semantik dan retoris dalam membentuk struktur mikrowacana? Bagaimana dua elemen ini berkontribusi terhadap pembentukan makna yang konsisten dalam sebuah teks? Dalam membentuk makna yang koheren dan efektif dalam wacana. Elemen semantik memastikan bahwa setiap komponen kalimat atau paragraf memiliki makna yang jelas dan sesuai dengan konteksnya, sementara elemen retoris memastikan bahwa struktur penyampaian pesan dilakukan dengan cara yang memaksimalkan dampak pada audiens. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa makna disampaikan secara konsisten dan mudah dipahami. Terus pertanyaan keduanya, bagaimana kontribusi dua elemen ini berkontribusi terhadap pembentukan makna yang konsisten dalam sebuah teks? Jadi elemen semantik memastikan adanya kohesi atau hubungan antar kalimat yang terjalin secara gramatikal dan koherensi, yaitu keselarasan makna antara kalimat atau ide. Sedangkan elemen retoris membantu mempertahankan koherensi tersebut dengan mengatur alur ide dan informasi secara efektif, misalnya dengan menggunakan repetisi, paralelisme, atau teknik persuasi lainnya. Mungkin saya selaku moderator meminta kepada teman-teman ketika ingin memberikan jawaban, pertanyaan ataupun argumentasi, silakan sampaikan dengan dengan nada yang bersemangat, karena berhubung kita juga membahas tentang retorika, bagaimana cara menulis dan berbicara itu disampaikan, karena itu akan berpengaruh kepada penyampaian makna dan interpretasi dari teman-teman yang memahami. Selanjutnya kepada kelompok 3 saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aldian Tohamu dengan pertanyaan, bagaimana pengaruh struktur wacana terhadap efektivitas komunikasi dalam konteks budaya yang berbeda. Struktur wacana yang mencakup urutan ide, penggunaan kata penghubung, dan gaya bahasa sangat mempengaruhi cara kita menyampaikan dan menerima pesan. Dalam konteks budaya yang berbeda, struktur wacana dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas komunikasi. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama urutan ide. Setiap budaya memiliki preferensi dalam menyusun ide. Budaya individualistik cenderung memulai dengan poin utama, sedangkan budaya kolektivistik mungkin lebih suka membangun argumen secara bertahap. Yang kedua ada kata penghubung. Penggunaan kata penghubung yang berbeda dapat memunculkan interpretasi yang berbeda pula. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang langsung mungkin lebih disukai dalam beberapa budaya, sementara gaya bahasa yang lebih halus mungkin lebih umum dalam budaya lain. Yang berikut ada konteks sosial. Faktor-faktor sosial seperti status sosial, hubungan antar individu, dan situasi komunikasi juga mempengaruhi pilihan struktur wacana. Konteks budaya itu mampu mempengaruhi efektivitas dalam berkomunikasi. Karena kan misalnya jika kita lihat orang Manado, jika kita kaji dari segi retorisnya, itu kan salah satu yang dikaji di situ adalah ekspresi. Mungkin jika teman-teman sudah pernah melihat langsung bagaimana cara orang Manado dan orang Gorontalo itu perbedaannya di sebelah mana? Nada bicara, seperti yang membentak-bentak sadis seperti itu. Iya, kepada penanya bagaimana? Mau sampaikan dengan kata-kata. Baik, langsung saja. Struktur pertukaran yang terdiri dari inisiasi, respons, dan umpan balik memang merupakan model ideal dalam sebuah percakapan. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk siklus komunikasi yang efektif. Namun tidak adanya salah satu atau lebih dari elemen tersebut tidak serta-merta menghilangkan status sebuah interaksi sebagai struktur pertukaran. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, pertukaran satu arah.
Jika dalam sebuah interaksi hanya terdapat inisiasi tanpa adanya respon atau umpan balik, maka dapat dikatakan sebagai pertukaran satu arah. Contohnya adalah sebuah pidato atau ceramah di mana pembicara menyampaikan pesan tanpa adanya interaksi langsung dengan audiens. Dia hanya menyampaikan pidatonya saja, dia tidak perlu umpan balik dari audiens. Yang kedua yaitu pertukaran tersirat. Terkadang respon atau umpan balik tidak disampaikan secara eksplisit, melainkan tersirat dalam bahasa tubuh, ekspresi wajah atau tindakan nonverbal lainnya. Misalnya ketika seorang diajak berbicara, tetapi ia hanya mengangguk atau menggelengkan kepala sebagai respon, maka dapat diinterpretasikan sebagai bentuk respon yang tersirat. Yang ketiga ada pertukaran yang terputus. Sebuah pertukaran dapat terputus di tengah jalan karena berbagai alasan seperti gangguan, perubahan topik tersebut tetap dapat dianggap sebagai sebuah struktur pertukaran yang terpotong. Yang keempat yaitu pertukaran nonverbal. Tidak semua pertukaran harus melibatkan kata-kata. Pertukaran nonverbal seperti senyuman, anggukan, atau gestur tangan juga dapat membentuk sebuah struktur pertukaran meskipun tidak terdapat inisiasi atau respon verbal. Iya, jadi itu jawaban untuk pertanyaannya Cindy. Jadi ketika ketiga itu tidak ada, maka dia tetap disebutkan sebagai struktur pertukaran. Karena mungkin ada pun respon yang tidak disampaikan secara langsung itu bisa jadi ada faktor yang mendorong itu, seperti tadi ada gangguan misalnya terpotong, atau mungkin responnya bisa jadi disampaikan secara tidak eksplisit atau dalam keadaan yang tersirat. Sudah bisa diterima? Oke, terima kasih. Dan dari kelompok 1 yaitu bagaimana interaksi antara struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dalam wacana mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap pesan yang disampaikan, dan apa implikasinya terhadap interpretasi teks dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Jadi interaksi antara ketiga struktur tersebut sangat penting dalam membentuk pemahaman yang kohesif terhadap wacana. Struktur makro memberi arah pada pesan, superstruktur memandu pembaca melalui wacana, dan struktur mikro menjaga agar hubungan antar elemen dalam teks tetap jelas dan logis. Dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda, interpretasi pesan bisa sangat bervariasi karena faktor-faktor seperti norma budaya, latar belakang politik, dan pengalaman kolektif mempengaruhi bagaimana sebuah teks dipahami. Sekian dari saya. Kepada penanya? Iya, kepada penanya kelompok 1. Kira-kira apakah sudah bisa diterima atau mungkin ada sesuatu yang masih ingin didiskusikan? Tidak. Terima kasih. Oke, Saudari Mirna, silakan. Langsung saja ke pertanyaan saya dari perwakilan kelompok 7, bertanya tentang bagaimana superstruktur dapat dihubungkan dengan konsep genre dalam analisis wacana. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tadi kami sudah menjelaskan bahwa struktur makro adalah suatu wacana yang merujuk pada makna, topik, atau tema globalnya. Struktur ini diturunkan atau disimpulkan dari makna lokal wacana. Struktur mikro proposisional atau semantik. Struktur makro di sisi lain melihat teks secara keseluruhan dan mencoba mengidentifikasi tema utama atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Struktur pembentukan struktur makro terbentuk dari bawah ke atas. Artinya kita mulai dengan menganalisis makna-makna kecil, yaitu struktur mikro dalam teks, kemudian kita menggabungkan makna-makna tersebut menjadi unit yang lebih besar hingga akhirnya kita menemukan tema utama atau pesan keseluruhan dari teks. Contohnya yaitu
dapat menyimpulkan bahwa tema utama berita ini adalah tentang dampak sosial ekonomi dari kenaikan harga BBM. Ini adalah struktur makro dari berita tersebut. Penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Iya, jadi itu penjelasan tentang struktur makro itu sendiri. Yang struktur makro ini adalah kerangka yang lebih menitik beratkan pada makna, dan untuk mencapai pemahaman dari makna tersebut kita harus menganalisis dari bagian-bagian terkecil atau mikro tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri, yaitu dari menganalisis temanya ini seperti apa, topiknya seperti apa, lalu dari berbagai informasi itu kita menyederhanakannya menjadi informasi yang kompleks. Misalnya seperti tadi tentang berita yang menginformasikan kalau ada peningkatan BBM atau mungkin sumber atau mungkin bahan pokok misalnya, lalu kita menyederhanakannya, oh ternyata ada dampak daripada sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Atau misalnya seperti yang sudah ada di makalah juga, Bima pergi ke bandara dengan taksi, kemudian memesan tiket penerbangan ke Paris, lalu berjalan menuju gerbang pesawat. Nah, kembali lagi struktur makro adalah yang menganalisis tentang makna. Lalu ketika kita sederhanakan, ternyata maknanya adalah si Bima ini pergi ke Paris. Begitu. Kepada penanya, jika memang masih ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan atau memang belum bisa dipahami, silakan untuk iya. Baik, terima kasih moderator dan rekan-rekan dari kelompok 4. Untuk pemaparan jawabannya sudah saya pahami, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Dan pertanyaannya, bagaimana superstruktur dapat dihubungkan dengan konsep genre dalam analisis wacana? Jadi dengan memahami genre kita bisa memprediksi superstruktur teks yang membantu membaca mengikuti alur dan memahami isinya dengan lebih mudah. Superstruktur dalam analisis wacana berkaitan dengan kerangka atau susunan umum dari sebuah teks seperti bagian pembukaan, isi, dan penutup. Ini mirip dengan genre yang menentukan bentuk atau struktur khas suatu teks berdasarkan tujuannya. Setiap genre memiliki superstruktur yang khas, misalnya berita. Dimulai dengan judul, diikuti oleh pengenalan 5W plus 1H. Lalu penjelasan detail. Kemudian ada esai, memiliki pengantar, isi argumen, dan kesimpulan. Selain itu ada juga pidato, dibuka dengan sapaan, diikuti oleh penjelasan ide utama, dan ditutup dengan ajakan atau kesimpulan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ada tambahan? Ya, mungkin saya kembalikan kepada penanya, apakah ada feedback? Kelompok 9 tadi siapa bertanya? Tentang kohesi dan koherensi. Mungkin dari kelompok 3 bisa memberikan contoh kalimat, sebuah contoh kalimat, lalu menjelaskan kepada teman-teman mana bagian kohesi dan mana bagian koherensinya. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh wacana, yaitu setiap pagi saya selalu bangun pukul 5. Setelah itu saya akan menyiapkan sarapan. Kemudian saya berangkat ke kantor dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kantor, saya langsung memulai pekerjaan. Namun hari ini ada sedikit kendala pada komputer saya, sehingga pekerjaan saya sedikit terhambat. Kalimat di atas menggunakan kata penghubung kohesi seperti kemudian, sesampainya di, namun, dan sehingga untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kata penghubung ini menciptakan alur yang logis dan memudahkan pembaca mengikuti kerangkaian peristiwa. Kalimat koherensi, semua
kalimat yang koheren itu ada hubungan logis. Setiap kalimat saling berkaitan secara logis dan membentuk urutan yang masuk akal. Penjelasan yang tadi itu kan kalimatnya membentuk urutan yang logis dan masuk akal. Maksudnya kalimat yang tadi itu saling berhubungan, makanya dia disebut dengan koheren. Jika teman-teman meminta contoh kalimat yang tidak koheren itu seperti saya suka makan nasi goreng, cuaca hari ini sangat panas, itu kan tidak berhubungan dengan apa yang sudah dijelaskan pertama tadi. Seperti itu. Ya mungkin itu pemaparan dan juga penyampaian jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaannya teman-teman semua, dan juga dari teman-teman sudah tidak tentang struktur wacana. Jadi struktur wacana itu seperti yang sudah disebut, menjelaskan tentang stilistika, dan menjelaskan tentang makna, menjelaskan tentang bagaimana respon dari pendengar, lalu bagaimana pesan itu tersampaikan dari penutur, dan lain sebagainya, lalu dikaji melalui 3 struktur tadi. Adapun struktur makro itu merujuk pada makna global atau berupa tema atau teks. Selanjutnya superstruktur menggambarkan kerangka atau urutan bagian-bagian teks. Struktur mikro, semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan keutuhan dan koherensi dalam wacana, sehingganya pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca atau pendengar. Sederhananya mungkin seperti yang teman-teman lihat dalam struktur organisasi kelas misalnya, itu kan ada struktur dan bagian-bagian yang lalu ada bagian-bagiannya yang menyatukan, sehingga kita sebagai pembaca itu mampu menganalisis atau mampu melihat apa maksud daripada struktur itu. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan lain-lain. Adapun juga kita bawa dalam wacana seperti yang sudah, jika kita kaitkan dengan pertanyaannya teman-teman, dalam memahami konteks itu ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi, entah itu dari konteks sosial maupun budayanya. Mungkin itulah dari saya selaku moderator pamit undur diri. Bila bisa jelaskan khairat. Terima kasih atas partisipasinya.